Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari Universitas Katolik Musikalitas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu, Ibu Haji Dr. Mutiara Maimunah selaku Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntan, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak, Certified Public Accountant, dan SEM CPA. Saya, Regina Yusfina, dengan NIM 2121051. Saya Diana Francisca dengan NIM 2121052. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu laporan keuangan akuntansi sektor publik. Silakan disimak. Apa itu laporan keuangan sektor publik? Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah dengan informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir dari akuntansi sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi ini sebagai alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan akuntabilitas finansial saja. Kemudian, akuntansi sektor publik ini juga memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuat keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik ini semakin bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Organisasi sektor publik ini juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan aliran kas, neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Untuk bentuk laporan keuangan sektor publik sendiri pada dasarnya dapat diadaptasikan dari laporan keuangan pada sektor swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengakomodasi kebutuhan pemakaian laporan keuangan. Untuk selanjutnya, itu ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, itu ada kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, itu ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yaitu laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
Untuk yang ketiga, itu ada perencanaan dan informasi otorisasi, yaitu laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan itu berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Kemudian, yang selanjutnya, kita ada hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Untuk yang keenam itu ada sumber fakta dan gambaran, yaitu laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Selanjutnya, untuk tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan organisasi untuk pemerintah. Yang pertama itu memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai alat bukti, pertanggungjawaban, dan pengelolaan. Yang kedua itu untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan hasil-hasil operasi, membantu meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Untuk selanjutnya, terdapat tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan pelayanan tersebut. Untuk selanjutnya, yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dan transaksi, peristiwa, dan kewajiban ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Untuk selanjutnya, yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber daya kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber kas, mengenai utang dan pembayaran kembali, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sektor publik telah dibahas pada bab 2. Pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik tersebut. Menurut Drebin et al. Pada tahun 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut, jelaskan kebutuhannya. Ke-10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut ialah yang pertama ada pembayar pajak atau taxpayers, yang kedua pemberi dana bantuan atau grantors, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa atau fee-paying service recipients, yang kelima karyawan atau pegawai, yang keenam pemasok atau vendor, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, kesembilan pemilih atau voters, dan yang terakhir ada badan pengawas atau oversight bodies. Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi. Karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material. Dewan legislatif dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintah yang lebih tinggi. Kompleksitas pengguna laporan keuangan sektor publik tersebut dapat dilihat pada gambar yang di slide berikutnya nanti. Untuk selanjutnya, di sini ada hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik ini memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama ada hak untuk mengetahui, yaitu terdiri atas yang pertama mengetahui kebijakan pemerintah, kedua untuk mengetahui keputusan yang diambil oleh pemerintah, yang ketiga mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Untuk yang kedua, ini ada hak untuk memberi informasi, di mana meliputi hak untuk memberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Dan yang ketiga ini hak untuk didengar aspirasinya. Dalam laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan ini muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik pada masyarakat organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antaranya kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan ini untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Untuk kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan penataan
ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian informasi. Dan yang keenam, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Selanjutnya, untuk dampak laporan keuangan yang buruk dapat dilihat, yang pertama, kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah ini akan menurun. Yang kedua, penanaman modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi. Yang ketiga, para donatur ini atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kelima, laporan keuangan ini tidak dapat untuk mengukur kinerja. Dan yang keenam, laporan keuangan tidak dapat diaudit. Selanjutnya, di sini ada bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, ini ada neraca. Dan yang ketiga, ada laporan kas. Dan yang keempat, ada catatan atas laporan keuangan. Kemudian, ada luas pengungkapan atau disklosur yang diperlukan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Selain itu, kami juga akan menambahkan mengenai perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Untuk laporan keuangan sektor publik, sektor pemerintah, ini dapat dilihat di mana terdapat fokus finansial dan juga politik. Sementara dalam laporan swasta, ini fokusnya hanya untuk fokus finansial saja. Kemudian untuk laporan keuangan pemerintah juga dilihat dari kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Terdapat juga pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat secara luas, serta berfokus pada bagian organisasi. Sementara untuk laporan sektor swasta ini dilihat di mana sebagaimana besar kinerja diukur ini secara finansial saja. Kemudian untuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur ini berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Selain itu juga untuk laporan keuangan pada pemerintah dilihat dari masa depan secara detail. Sementara untuk laporan sektor swasta tidak dapat dilihat masa depan secara detailnya. Kemudian untuk laporan keuangan pemerintah tersendiri juga ada aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Sementara untuk laporan sektor swasta ini aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang dengan standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Untuk persamaannya dari kedua belah pihak, baik laporan keuangan pemerintah ataupun laporan keuangan sektor swasta,
terdapat persamaan dari dokumen-dokumen sumber. Kemudian terdapat juga persamaan dengan peran sebagai hubungan masyarakat atau public relationship. Dijelaskan juga bahwa laporan keuangan lembaga pemerintah ini tidak berfokus pada organisasi secara keseluruhan, akan tetapi juga berfokus pada unit kerja pemerintah sebagai suatu bagian organisasi. Unit-unit kerja pemerintah tersebut merupakan entitas akuntansi dan entitas anggaran yang otonom. Laporan keuangan pemerintah lebih berorientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan. Pada sektor swasta, fokus jangka panjang secara detail tidak dapat dilakukan. Karena apa? Dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar. Pada sektor swasta tersebut, laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor independen untuk memberikan jaminan kualitas atau quality assurance bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen tersebut terbebas dari salah saji yang material dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Laporan keuangan sektor publik juga perlu diaudit, namun pengauditan untuk sektor publik tersebut lebih luas, tidak sekadar audit keuangan dan kepatuhan saja, akan tetapi harus dilakukan juga audit value for money. Dewan Legislatif dapat menunjuk auditor independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit pemerintah. Penggunaan akuntansi berbasis aktual pada sektor swasta telah berjalan lama, sementara pada sektor publik hingga saat ini banyak yang masih menggunakan akuntansi berbasis kas. Akan tetapi dengan adanya reformasi sektor publik pada awal tahun 1980-an, telah mendorong dilakukannya reformasi akuntansi sektor publik. Salah satunya adalah penggantian akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis aktual. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif. Antara lain, yang pertama itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah. Yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi, yang berakibat meningkatnya risiko investasi seperti yang sudah dijelaskan pada slide ini. Kemudian Selanjutnya juga dilihat terdapat tambahan mengenai sumber daya finansial dalam jangka pendek, di mana sumber daya finansial dalam jangka pendek ini sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi secara rutin, di mana sumber keuangan dalam jangka pendek tidak dapat disediakan dengan segera. Oleh karena itu, penggunaan dana dapat dibatasi atau sering dibatasi. Kas ini merupakan contoh sumber finansial dalam jangka pendek yang siap digunakan. Bagian keuangan juga perlu mengetahui jumlah uang yang ada di tangan atau cash on hand dan yang berada di bank. Jika sumber finansial ini tidak mencukupi untuk biaya transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan finansial jangka pendek tersebut. Mungkin dengan menggunakan pinjaman. Informasi mengenai ketersediaan dana finansial untuk penggunaan transaksi
jangka pendek sangat diperlukan. Karena apa? Pemakai laporan keuangan ingin mengetahui apakah pemerintah ini memiliki dana yang cukup untuk membiayai suatu transaksi dan mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pemerintah yang mengalami kesulitan likuiditas dapat menimbulkan konsekuensi serius yang berakibat terganggunya pelayanan publik atau bahkan terhentinya pelayanan publik. Informasi akuntansi diperlukan untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas unit pemerintah. Informasi akuntansi juga diperlukan untuk memprediksi kemampuan pemerintah untuk melanjutkan pemberi pelayanan. Selain itu juga dilihat dari kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi suatu entitas ini mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi ini merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya, di mana nilai ekonomi ini merupakan nilai bersih entitas atau jumlah total aset dikurangi dengan total utang. Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk mensejahterakan konstitusinya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat dipandang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hukum untuk memiliki kekayaan, melakukan kontrak dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan swasta. Konsep nilai bersih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang memiliki kekayaan dan utang. Interpretasi atas konsep kekayaan bersih tersebut penting untuk mengukur kondisi ekonomi pemerintah. Informasi akuntansi ini dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi pemerintah. Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut menjadi penting karena menjadi dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik baik pemerintah maupun konstitusi pemerintah. Di sini juga ada ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya, di mana unit pemerintah ini memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hukum dan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang ditetapkan. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, di sini pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, letter of intent atau LOL, memorandum of understanding atau MOU, dan sebagainya. Masyarakat pemilih, legislatif, lembaga pengawasan, dan juga pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Di sini juga ada perencanaan dan juga penganggaran, di mana informasi akuntansi ini diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program, dan penganggaran. Anggaran ini merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah sendiri. Sedangkan untuk anggaran sebagai alat pengendali mengindikasikan sebagai alokasi sumber dana yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sektor publik ini melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi finansial sangat diperlukan. Agar apa? Agar publik dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah. Membuat anggaran ini juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang sangat penting. Dalam membuat anggaran,
Akuntansi ini dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan pemerintah ekonomi pemerintah. Selanjutnya juga ada dijelaskan mengenai kinerja manajerial dan organisasional. Di sini kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh karena organisasi pemerintah ini bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah ini memiliki program dan juga atau aktivitas bisnis dari laporan program tersebut yang dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah ini akan mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi surplus yang dialami ini dan diperoleh tidak berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah bagus, sebab dilihat juga apakah surplus ini terjadi karena tarif yang terlalu tinggi yang dibebankan pada publik, termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai. Laba juga bukan merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi pemerintah. Oleh karena itu diperlukan alat ukur kinerja lain yang tepat. Sampai saat ini juga belum terdapat alat ukur kinerja yang standar di sektor publik. Kemudian akuntansi sektor publik ini berfungsi untuk memfasilitasi tercapainya alat ukur kinerja sektor publik yang memadai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah kata ataupun materi kami kurang jelas, mohon dihubungi. Sekian dan terima kasih.